Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajari kami terus mengenal firman-Mu, perkataan-Mu yang ajaib, supaya kami hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita adalah hidup yang berbuah. Yohanes 15 ayat 5 katakan demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara terkasih, Yesus menggunakan gambaran sederhana namun begitu dalam. Pokok anggur dan ranting. Ranting hanya bisa hidup dan berbuah kalau dia melekat pada pokok anggur. Jika ranting itu lepas, ia akan kering lalu mati. Demikian juga hidup kita. Tanpa hubungan kita dekat dengan Kristus, kita tidak bisa menghasilkan apapun yang bernilai kekal. Seorang sahabat saya, sebut saja Ari. Ari mengalami masa ketika pelayanannya terasa begitu kering. Ia rajin ke gereja, aktif sebagai orang yang melayani, giat, tapi di dalam hatinya terasa begitu kosong. Ia mudah marah. Ari adalah seorang pekerja yang begitu sibuk, bahkan untuk Tuhan, tapi jarang duduk diam bersama dengan Tuhan. Akhirnya ia merasa bahwa dirinya kosong. Seorang sahabat mengatakan ia harus mulai dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu ia meluangkan waktu. Di setiap pagi, Ari mulai berdoa dan membaca firman. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia rindu mengenal Tuhannya. Berlahan-lahan hatinya berubah. Begitu sabar. Ia lebih mengasihi dan lebih tenang menghadapi masalah. Ia belajar bahwa buah rohani tidak muncul karena aktivitas, tapi karena hubungan dengan Allah. Ketika ia melekat kembali kepada Yesus, hidupnya mulai berbuah dengan sukacita, dengan kasih dan damai sejahtera yang nyata. Saudara, kita seringkali berusaha menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri. Berusaha lebih rajin, berusaha lebih baik, berusaha lebih kuat. Namun, Yesus berkata dengan sangat jelas, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah rohani seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan tidak muncul dari usaha manusia, tapi hubungan yang hidup dengan Kristus. Hidup yang berbuah bukan tentang seberapa besar kita berusaha mendapatkannya, tapi seberapa dalam kita melekat pada pokok anggur itu. Yesus ketika hidup bukan hanya mengajar tentang hidup yang berbuah. Dia menunjukkan sendiri kehidupan yang berbuah itu seperti apa. Sepanjang hidupnya di dunia, Yesus selalu bersatu dengan Bapanya. Ia sering menyingkir dan berdoa, mencari kehendak Bapanya, dan melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Yesus menunjukkan bahwa hidup yang berbuah lahir dari hubungan intim dengan Bapanya. Ketaatannya kepada Bapanya membuat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk kita hari ini yang diselamatkan olehnya. Saudara, ranting yang melekat pada pokok anggur tidak berusaha keras untuk berbuah, dan buah itu muncul secara alami karena ranting itu terhubung pada sumber kehidupan. Demikian pula ketika kita melekat pada Kristus melalui doa, melalui firman, dan ketaatan setiap hari, maka hidup kita akan berbuah. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga berkat bagi orang lain, bagi orang banyak. Pertanyaannya, apakah kita hanya mengenal Yesus dari jauh, atau sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia setiap hari? Mengalami Dia artinya. Karena hanya dengan melekat pada Yesus, kita akan hidup berbuah di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk berbuah. Kami mau melekat. Kami mau menjaga dan terus berhubungan dengan Allah. Melekat pada Allah. Melekat pada pokoknya. Supaya kami bisa hidup. Karena di luar Kristus kami tidak bisa hidup. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.